bahkan hadir di tengah-tengah kita tamu-tamu dari Afrika Selatan. Kepada saudara-saudara kita yang datang dari luar negeri, saya ucapkan selamat datang di tanah air kami. Kehadiran saudara-saudara di Indonesia, kami anggap sebagai kedatangan saudara sendiri yang telah lama tidak berjumpa. Kami berharap mudah-mudahan saudara-saudara akan merasa kerasa di tengah-tengah kami, kaum muslim di Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat beragama, kita perlu terus-menerus meningkatkan penghayatan keagamaan kita. Sebab penghayatan keagamaan akan memberikan kekuatan batin untuk menghadapi perubahan cepat yang terjadi di sekeliling kita, terutama perubahan harta nilai dalam masyarakat. Dalam perkembangan dunia kita sekarang ini, kita tidak mungkin menghindari dari pengaruh perubahan yang melanda seluruh muka bumi. Kita semua menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa umat manusia ke tingkat kemajuan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Kita menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita sendiri merupakan kemajuan. Tetapi kita juga sadar bahwa kemajuan tadi juga membawa akibat samping yang perlu kita waspadai. Kita tidak mungkin membendung arus perubahan tadi. Yang dapat kita lakukan adalah mengurangi dampak negatif dari perubahan yang seringkali berlangsung di luar kekuasaan kita itu. Dalam upaya ini, agama memegang peranan yang sangat besar. Musabakoh tilawah Quran mempunyai arti yang penting dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia. Dengan kegiatan seperti ini, kita dapat mengukur rasa kecintaan kita kepada Al-Quran. Kegiatan membaca Al-Quran tidak saja merupakan ibadah, tetapi dengan alunan suara yang indah dan sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya, dapat menggetarkan dan menerangkan jiwa pendengarnya. Apalagi jika bacaan itu disertai dengan pemahaman yang khusus. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kemajuan zaman, kaum muslimin di negeri kita terus mendalami Al-Quran. Hal ini di antara lain terlihat dari berkembangnya pengajaran membaca dan memahami kitab suci, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat kita. Taman kanak-kanak Al-Quran tumbuh dan berkembang di berbagai tempat sebagai peningkatan dari cara pengajaran membaca Al-Quran yang telah berkembang dalam tradisi keagamaan kaum muslimin di negeri kita. Hal ini besar artinya untuk menumbuhkan semangat keagamaan anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita orang tua kita. Pembinaan kesadaran beragama bagi anak-anak dan generasi muda penting untuk membentengi bangsa kita dari pengaruh negatif perkembangan dunia modern. Bangsa kita memang bercita-cita untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera secara sosial dan ekonomi. Tetapi kita tidak ingin menjadi bangsa yang kering rohaninya. Kesadaran agama yang tinggi adalah kekayaan rohani bangsa. Hanya bangsa yang kuat rohaninya serta sejahtera kehidupan sosial dan ekonomi lah yang mampu menjadi bangsa yang unggul di abad-abadnya. Hadirin yang berhormat, sebagai kaum muslimin, kita yakin bahwa Al-Quran mengandung semangat kemajuan yang sejalan dengan perkembangan dunia modern.
Berulang kali Al-Quran menyerukan umat manusia agar menggunakan akal pikirannya untuk memahami alam semesta, sebab alam semesta dan segala isinya itu dikaruniakan Allah SWT untuk manusia. Sebagai khalifahnya di muka bumi, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan alam semesta demi kemaslahatan dan kesejahteraannya. Namun diingatkan pula agar manusia jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Manusia justru berkewajiban untuk memelihara alam semesta sebagai amat Allah SWT yang tidak boleh diabaikan. Pembangunan yang sedang kita lakukan sekarang ini juga merupakan salah satu upaya kita menunaikan amanat Allah SWT yang dibebankan kepada kita sebagai khalifahnya. Membangun kehidupan bangsa agar lebih makmur, lebih adil dan lebih sejahtera adalah amal saleh yang bernilai ibadah. Karena itu bagi kaum muslimin, pembangunan bukan sekedar kewajiban nasional sebagai bangsa, melainkan juga merupakan penunaian tugas panggilan keagamaan. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan agar umat manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Al-Quran mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan segala menyongsong kehidupan akhirat, namun jangan sekali-kali melupakan nasib kita di dunia. Dengan demikian, yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa ialah adanya keseimbangan antara lahir dan batin, antara negara, kebahagiaan dunia dan akhirat. Keseimbangan dalam hidup seperti ini tidak mungkin dapat kita capai tanpa pengorbanan dan kerja keras yang dilandasi bersemangat, kekeluargaan dan bergotong royong. Umat Islam diperingatkan agar saling menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Di lain pihak, kita diingatkan jangan sekali-kali membantu dalam berbuat kekejian dan kerusakan. Semangat kebersamaan, senasib dan semenanjung seperti yang diajarkan Al-Quran itu sangat besar artinya dalam pembangunan bangsa. Musyawarah surat Al-Quran kali ini pun tidak mungkin dapat terselenggara dengan meriah dan hikmat tanpa adanya semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak henti-hentinya bersyukur bahwa pembangunan yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh telah membawa keberhasilan yang membanggakan. Tetapi kita juga menyadari masih adanya kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Tidak perlu kita berkeluh kesah menghadapi kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Apalagi jika hal tersebut sampai mengakibatkan kehilangan kendali dan lupa diri hingga melakukan tindakan yang dapat merusak kepentingan kita sebagai bangsa. Kita harus pandai-pandai bersyukur jika memperoleh kenikmatan dan keberhasilan. Sebaliknya kita juga harus kuat, bersabar dan bertawakal jika dihadapkan kepada kekurangan dan ketidakberhasilan. Bukankah Allah SWT telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Dia akan senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar. Karena itulah dalam suasana kemuliaan musyawarah tilawah Al-Quran sekarang ini, marilah kita tetap memperhatikan keadaan di sekeliling kita. Seperti telah saya katakan tadi, kaum muslimin telah diperintahkan oleh agamanya untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Karena masih banyaknya jumlah saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kekurangan dana untuk memajukan pendidikan anak-anaknya,
Maka saya mengajak kaum muslimin untuk sungguh-sungguh memperhatikan masalah ini. Nabi Muhammad SAW telah lama mengingatkan kita bahwa kemiskinan dapat membawa manusia kepada keburukan dan kebodohan, membawa manusia sukar untuk membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Jika mencoba Al-Quran ini dapat diselesaikan dengan dana gotong royong kaum muslimin, maka kita tentu dapat mengumpulkan dana yang lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan beasiswa bagi anak-anak